Waktu itu anak Indonesia yang lulus 100 orang, tapi yang berangkat 75 orang. Yang 25 tidak berangkat karena krisis moneter, dolar 2000 menjadi 20.000. Jadi yang lain mengundurkan diri. Saya termasuk minan naqidin, termasuk orang-orang yang nekat. Lalu kemudian setelah itu ditanya-tanya, naik pesawat apa tadi? Saya naik pesawat Royal Jordan Airlines. Kata senior saya senyum-senyum, oh pesawat yang paling murah. Rupanya itulah tiket yang paling murah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bi da'watihi wastanna bi sunnatihi ila yaumil liqa'i rabbih wa ba'du. Para ajengan, para kiai, para guru, para asatiz yang tak dapat saya sebutkan satu persatu, insyaallah semuanya dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak, ibu-ibu dari kantor Kementerian Agama, wali santri, bil khusus tentu saja adik-adik saya yang akan berangkat ke Al-Azhar Kairo Mesir, yang detak jantungnya sejak beberapa hari ini memang tidak normal seperti biasanya. Ustadz Ramdan sampai di Mesir tahun 2007. Saya sampai di Mesir 5 September 1998. Jadi jarak kami 9 tahun. Jauh sekali. Hari ini kami bisa dekat bersama itu karena syafaat adik-adik sekalian. Kalianlah yang menyatukan kami bisa duduk bersama di sini. Kalau bukan karena tepuk tangannya tunda dulu, sentuh sebentar. Kalau bukan karena ingin memberangkatkan kalian, maka kami mungkin tidak duduk bersama. Ini ungkapan cinta kami sebagai kakak kelas terhadap adik-adik sekalian. Saya sekarang ini perasaan saya bukan sebagai ustadz yang memberi pembekalan, lebih pada seperti saya kembali tahun 1998 waktu diberangkatkan akan pergi ke Cengkareng naik pesawat menuju Kairo. Saya sekarang pulang dari tahun 2022 ke 1998, seperempat abad, 24 tahun mundur ke belakang. Begitulah agaknya perasaan saya saat ini. Kami sebelum berangkat ke Mesir pelatihan bahasa Arab dulu di Jurang Mangu Timur. Nama tempatnya Hadiqatun Najah. Waktu itu anak Indonesia yang lulus 100 orang, tapi yang berangkat 75 orang. Yang 25 tidak berangkat karena krisis moneter, dolar 2000 menjadi 20.000. Jadi yang lain mengundurkan diri. Saya termasuk minan naqidin, termasuk orang-orang yang nekat. Lalu kemudian kami pun pelatihan bahasa Arab lah di Jakarta. Berangkat dari Pekanbaru naik bis 3 hari 3 malam. Sampai di Jakarta pelatihan nggak pulang-pulang. 2 bulan lamanya setelah pelatihan, antum kalau mau lihat foto ana 24 tahun yang lalu saya ajarkan. Caranya tulis di Google, buka www.google.com. Setelah itu tulis di search UAS Jadul. Setelah tulis UAS Jadul, enter, nanti kelihatan di bawah, scroll turun ke bawah, kelihatan ada orang ganteng 3 orang pakai dasi. Nah, sudah kelihatan? Nah, itulah saya yang tengah. Yang sebelah kiri saya, dia S1, S2, S3, selesai di Al-Azhar, namanya Al-Mukarram Al-Ustadz Dr. Lukman Al-Hakim dari Lombok, Nusa Tenggara Barat. Yang sebelah kanan saya S1 Al-Azhar, S2 Ma'had Al-Lughah li ghairi natiqina biha di Khartoum, Sudan, dan S3-nya juga di Sudan, namanya Dr. Kiai Haji Afifuddin Dimyati, pimpinan Pondok Pesantren Tahfiz Quran di Peterongan, Jombang, dan sekarang dosen di Universitas Sunan Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya. Kemudian di belakangnya yang mengintip itu namanya S1 Al-Azhar, S2 Al-Azhar, S3 Al-Azhar, namanya Ustadz Ahmad Ikhwani.
dari Lampung dan sekarang dosen di Lampung. Jadi setelah 24 tahun keempat-empatnya jadi doktor dan saya yang belakangan. Mudah-mudahan adik-adik nanti bisa lebih cepat daripada kami. Saya udah hampir mati baru doktor. Lalu kami pun setelah pelatihan dilepas di kantor Kementerian Agama, lalu kemudian berangkatlah pada tanggal 4 September tahun 1998 berangkat dari Cengkareng pakai pesawat Masya Allah Royal Jordan Airlines. Saya pesan ke emak saya, "Mak, jangan buat kenduri selamatan dulu." Kenapa? Takutnya nggak jadi berangkat, nanti aku malu pulang kampung. Nanti setelah aku duduk di pesawat, undang semua tetangga, potong ayam. Setelah yakin mau berangkat, barulah emak saya di kampung buat selamatan. Saya ngancam, kalau sampai dibuat selamatan, saya nggak jadi berangkat, saya nggak pulang kampung. Nah, akhirnya dibuatlah acara selamatan, kami pun berangkat. Transit dulu di Amman, ibu kota Jordania, menginap di Hotel Aliyah. Lalu kemudian ketua rombongan kami tamat gontor, namanya Al-Mukarram Ustadz Jabal Alamsyah, sudah meninggal dunia. Allahumma firlahu warhamhu wa'afihi wa'afu anhu. Sahabat kami baik sekali, luar biasa. Lalu kemudian setelah menginap, pagi-paginya sarapan. Jabal lah yang mengetuk pintu, "Ayo sarapan, 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 futur, futur." Sampai di tempat makan tidak ada nasi uduk, tidak ada bubur ayam. Teman-teman semuanya, saya lihat mereka di piring mengambil bulat-bulat seperti terung, warnanya ungu. Saya termasuk orang yang tidak berani ngambil kalau nggak tahu apa yang diambil. Dan mereka ngambil banyak-banyak, lalu setelah itu mereka buang ke tong sampah. Rupanya buah zaitun pahit. Saya ambil roti yang panjang, kulitnya saya buang, isi yang lembut di dalam saya ambil, saya buat susu, campur gula, saya celupkan, saya makan, dan mereka semua ngikut saya. Di situ saya ambil pelajaran, yang bisa bertahan itu adalah yang bisa menyesuaikan dengan situasi dan kondisi. Karena kalau antum idealis, antum nggak bisa hidup. Kalau mau nasi uduk, ninggal antum. Lalu kemudian setelah itu kami pun berangkat lagi ke airport, naik pesawat, pakai singlet, pakai baju kaos, pakai jas, pakai kemeja, pakai jas, pakai dasi. Masya Allah, karena kabarnya ini Mesir sudah musim dingin, September sudah dingin. Begitu sampai di Mesir keringatan, rupanya masih panas. Kami pun disambutlah di Wisma Nusantara. Zaman Ustadz masih Wisma Nusantara nih. Masya Allah, di Abdul Rasul ya. Sampai di Wisma Nusantara disambut, marhaban, selamat datang anak baru. Lalu kemudian naik bis dari airport, lalu kemudian setelah itu semuanya pengarahan bla 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 bla, tarhib ahlan wa sahlan. Lalu kemudian saya pun pulang. Disitulah kita akan disambut keluarga masing-masing, dan saya disambut oleh keluarga KSMR, Kelompok Studi Mahasiswa Riau. Sahabat-sahabat saya yang dari Jawa Barat namanya KPMJB, Kekeluargaan Pelajar Mahasiswa Jawa Barat. Yang dari Medan namanya HMM, Himpunan Mahasiswa Medan. Yang dari Sumatera Barat namanya KMM, Kekeluargaan Mahasiswa Minangkabau. Ini kalau saya sebutkan sampai habis, maghrib baru selesai. Lalu kemudian setelah itu ditanya-tanya, naik pesawat apa tadi? Saya naik pesawat Royal Jordan Airlines. Kata senior saya senyum-senyum, oh pesawat yang paling murah. Rupanya itulah tiket yang paling murah. Lalu kemudian setiap hari urusan ijroat. Lalu kemudian ketika di Wisma itu setiap kakak-kakak kelas itu mengiklankan jurusan. Mau bahasa Arab, mau tafsir, mau hadis, mau fikih. Nanti kalau pulang ke Indonesia tetap yang ditanya adalah masalah fikih. Maka pilihlah fakultas syariah. Kata yang dari fikih. Lalu setelah itu datang yang satu lagi. Walaupun hebat di fakultas syariah,
tapi kalau tidak memahami ilmu jarah wa ta'dil, hadis dhaif, hadis hasan, hadis munqati, maka ijtihadnya salah. Maka yang paling bagus adalah jurusan hadis. Itu pun datang yang satu lagi, mau ahli fikih, mau ahli hadis, semuanya bersandar kepada Al-Quran, maka ambillah jurusan tafsir. Yang satu lagi ngomong, mau tafsir, mau hadis, mau fikih, kalau nggak bisa bahasa Arab, buntu. Maka yang paling hebat adalah jurusan bahasa Arab. Datang kakak kelas yang satu lagi, mau bahasa Arab, mau tafsir, mau hadis, mau fikih, mau usul fikih, semua ada di Fakultas Dirasat Islamiyah. Akhirnya kita anak baru error. Aduh, bingung. Ternyata di tengah kebingungan yang memberikan solusi adalah ibu. Mak, aku ambil jurusan apa? Mak saya nggak sekolah, tapi dia orangnya insya Allah solihah, mendoakan saya. Kata dia, kau ambil jurusan yang tidak jauh-jauh dari Quran hadis. Setelah hari berganti musim berubah, 10 tahun setelah itu baru ditunjukkan Allah. Ternyata pas saya pulang, pas pulang ke UIN, penerimaan dosen formasi hadis. Disitulah pilihan ibu luar biasa. Dia tidak berdasarkan akalnya tapi hatinya. Ittaqu firasatal mu'min fa innahu yanzuru binurillah. Nanti saat antum bingung, antum telepon ibu. Tidak ada tempat lain meminta. Ibu diturunkan Allah untuk menjadi wakil Allah Subhanahu wa taala, karena kita tidak bisa berjumpa dengan Allah. Makanya Allah katakan melalui lisan Nabi Muhammad SAW, ridallah fi ridal walidain wa sukhutullah fi sukhutil walidain. Itu jurus saya. Kalau adik-adik punya manhaj lain, enggak saya larang. Saya termasuk yang tidak suka memaksa orang lain untuk ikut saya. Ini hanya sekedar ngobrol-ngobrol, cerita-cerita aja. Akhirnya saya pilihlah Fakultas Usuluddin. Kenapa tidak syariah? Karena kata kawan-kawan, syariah ini ngapalnya mat, rambut sampai rontok. Di samping saran dari orang tua, yang nggak jauh dari tafsir hadis adalah Usuluddin. Singkat cerita, saya pun muadalah, lalu kemudian semester pertama, September, Oktober, November, Desember ujian, 8 mata kuliah. Mulailah beli muqarrar alias diktat antara 200 halaman sampai 300. Lalu kemudian baca pertama, buka sebelah kanan muqarrar, sebelah kiri Al-Munawwir. Karena saya ini kelas 1-nya di Al-Wasliyah, kelas 2-nya di Darul Arafah, kelas 3-nya di Nurul Falah. Kira-kira kalau orang sekolah sampai 3 itu orang baik apa enggak baik? Jadi bahasa Arabnya, kosakatanya, mufrodatnya kurang. Jadi saya pegang sebelah kanan muqarrar, sebelah kiri munawwir. Jadi muqarrar saya itu persis seperti hutan belantara, banyak sekali semak-semaknya. Semua mufrodat itu ada kosakata. Baca pertama saya cari mufrodat, baca kedua saya garis, yang muhim merah, yang kurang muhim hijau, yang nggak muhim hitam. Ayat-ayat. Baca ketiga saya buat khulasoh. Saya termasuk orang yang cepat bosan kalau baca. Jadi yang 200 halaman itu saya buat khulasoh jadi 10 lembar. Khulasoh saya tipis dan kecil sekali supaya nggak dipinjam orang. Yang ayat saya hafal, yang hadis saya hafal, yang fatwa ulama saya hafal. Jadi ujungnya itu ila akhirih, ila akhirih, ila akhirih. Makanya kalau kawan-kawan mau minjam, "Mat, ente nggak bawa muqarrar?" Aku baca khulasoh aja. "Boleh kami pinjam?" Silakan. Pas dia lihat, susah. Ila akhirih, ila akhirih. Kitalah yang mengenal diri kita. Karena kalau kita tidak kenal diri kita, tidak tahu halakam ru'un lam ya'rif qadrahu. Saya termasuk orang yang cepat bosan. Tapi kalau saya buat khulasoh, saya bisa bolak-balik. Jadi muqarrar itu 3 kali baca. Baca pertama cari kosakata, baca kedua garis yang penting-penting, baca ketiga buat khulasoh. Kalau saya sudah punya khulasoh, muqarrar saya tutup. September, Oktober,
November, Desember ujian, Januari libur, Februari turun muqarrar baru, Februari, Maret, April, Mei, Juni ujian, Juli libur, Agustus turun nilai. Tahun pertama jayyid. Makbul indallah. Nilai yang paling tinggi mumtaz. Yang mumtaz waktu itu adalah Ustadz Dr. Saiful Bahri. Sekarang di Jakarta, tafsir. Satu-satunya mumtaz waktu itu. Yang di bawah itu adalah jayyid jiddan. Hanya beberapa orang, wali-wali kutub. Lalu kemudian di bawah itu adalah jayyid. Di bawah jayyid itu adalah makbul. Selalu makbul disebut makbul indallah. Karena nggak bisa S2. Yang paling bawah adalah minar rasibin. Jadi kalau kita sudah tahu nilai tahun 1, itu biasanya kita sudah bisa mengukur diri. Tahun 1 itu memang betul-betul ittaqullah haqqa tuqatih. Setakut-takutnya. Beasiswa saya 162 pon. 50 pon untuk iuran asrama. Saya sewa rumah, saya nggak tinggal di Buus. 50 pon untuk iuran makan. Kami pakai jadwal makan, jadwal masak. Lalu kemudian yang 20 pon untuk beli muqarrar, 20 pon untuk beli obat, persiapan mana tahu sakit, 20 pon untuk ongkos bis. 4 tahun kuliah nggak pernah minta uang ke kampung walau sekalipun. Saya yakin kalau untuk baca muqarrar adik-adik kuat, tapi untuk nggak minta uang ini memang agak berat dikit. Nanti anak kasih ijazahnya. Sampai mak saya bingung, kau makan apa? Dia bilang, saya masih makan mak. Dari mana? Beasiswa Al-Azhar. 4 tahun kuliah nggak pernah masuk mall, nggak pernah masuk KFC, dan cewek nggak tertarik karena nggak punya uang. Mahasiswa Indonesia 2.400 orang, laki-laki 2.100, perempuan 300, persaingan ketat. Oh, Ustadz Somad nggak dapat kiriman karena Ustadz susah. Bayangkan aja sendiri, 100 yang dapat beasiswa, 70 orang yang berangkat, 75 di zaman moneter saya bisa berangkat. Orang tua saya tidak terlalu susah, tidak terlalu kaya. Kami alhamdulillah keturunan orang-orang kaya, 7 turunan, cuman saya keturunan yang ke-8. Saya memang prinsip, saya mesti berdikari, saya tidak mau minta. Akhirnya setelah tahun pertama itu saya bisa ngukur, oh ternyata ngatur belanja bisa, masak bisa, kuliah bisa, nilai sudah jayyid. Ketika libur, memang kalau sudah libur, selibur-liburnya. Jadi kalau ketika belajar, TV mati, kamar tutup, tamu nggak boleh datang, pura-pura nggak ada di rumah. Tapi kalau sudah libur, memang libur selibur-liburnya. Kami pun pergilah bersama kawan ke pantai, pergi ke pantai Alexandria, sewa villa. Wah, villa yang 3 kamar, yang biasa diisi 6 orang, kami isi 30 orang. Naik kereta api kelas Kitor Ghanam, kelas kambing. Tiket kereta api yang paling murah, kelas ekonomi yang berdiri, nggak pakai nomor kursi, ditawar nus asan tolib, setengah harga karena mahasiswa. Tunjukkan karnet, anak tolib, ayallah roh. Lalu kita pun berangkat, kawan-kawan keren, pakai tas belakang, pakai celana pendek tapi tetap tidak membuka aurat. Ini gaya-gaya, kacamata hitam, padahal di dalam tas itu telur ayam. Kita di sana nggak ada beli makanan, masak sendiri, pasang jadwal. Pagi pergi ke pantai, main bola, nikmati liburan. 4 tahun di Mesir nggak pernah pulang. Tahun pertama, tahun kedua, tahun 2000 kawan ngajak, Mat, ayo kita ke Makkah haji. Oh mantap, di zaman saya ke Makkah tidak perlu pakai travel. Jam 4 subuh kami pun ngantri di depan kedutaan Saudi Arabia untuk ngantri ngambil visa.
bawa duit $300. Duit dari mana? Waktu berangkat dulu bawa 500, nggak pernah dipakai, hampir dimakan rayap. 300 untuk beli tiket, 100 untuk tiket, 300 untuk visa, 400, yang 100 simpan. Lalu kemudian naik kapal laut, nama kapalnya Wadi Nil. Dari Kairo 7 jam menuju terusan Suez, dari Suez naik kapal, dipukul ombak, dihempas gelombang, melewati Laut Merah. Malam mau berangkat, itu ayam dipotong, dimasak pakai kunyit, dimasak pakai jahe, dimasak pakai garam, setelah itu digoreng kering, kira-kira 3 hari nggak busuk. Nasi itu dimasak pakai air, minyaknya dibanyakin supaya nggak basi, dibungkus pakai aluminium foil, dimakan pagi, malam baru lapar. Kenapa? Itu kalau di ronsen kelihatan dia nggak hancur di dalam, saking kan kerasnya nasi itu. Kalau diletakkan ke aluminium foil, kering. Berangkat naik kapal laut, perjalanan melaksanakan ibadah haji yang luar biasa itu ditulis begitu apik dan indah oleh Dr. Agung Irawan. Saya kaget membaca bukunya, bestseller, judul bukunya Haji Backpacker. Wow, amazing. Padahal dulu itu haji gelandangan. Ala jami'ir rukab, kepada semua penumpang kapal Wadi Nil, supaya mandi dan memakai kain ihram. Kami pun memakai kain ihram, meleleh air mata mengenang ayah dan emak di kampung. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarikalak. Sampai di Jeddah, dari Rabir tempat berniat sampai di Jeddah. Sampai di Jeddah kami pun naik bis menuju Makkah. Tiba-tiba kawan saya satu, Mat, kenapa? Aku mau batal umrah ini. Kenapa batal? Dapat kerja di Madinah. Jadi nanti kalau aku masuk Makkah nggak bisa keluar lagi, kena checkpoint. Hitung dulu, nanti bayar dam, kerjanya nggak seberapa, potong kambing, habis biaya. Aku puasa aja 7 hari. Sebagian kawan pergi ke Madinah, saya tetap ke Makkah. Sampai di Makkah, tas digantungkan di pagar Masjidil Haram. Alhamdulillah nggak pernah hilang karena isinya nggak ada. Jamaah haji koboi nggak ada makan, nggak ada hotel. Tidurnya di mana? Di rumah Allah Subhanahu wa taala. Masjidil Haram, lantai 3 di atas. Selimutnya karpet Masjidil Haram. Jam 3 sudah datang petugas kebersihan. Roh, haji, kom. Bangunlah, bangun turun ke bawah mau ngambil wudhu di toilet hammam Masjidil Haram. Rupanya banyak kawan-kawan tidur juga di hammam. Saya tanya, ente kenapa tidur di hammam? Lebih hangat, man. Di atas dingin. Sekarang kawan itu gayanya Masya Allah, tapi kalau ketemu sama saya akhirnya kami duduk-duduk di depan Hotel Hilton. Hotel Hilton itu menjadi salah satu tempat suci bagi anak Al-Azhar. Kenapa? Disitulah tempat nongkrong. Ketemu dengan kawan dari Maroko, dari Aljazair, dari Tunisia, dari Yaman. Pertanyaan pertama, udah dapat kerja? Sambil megang siwak. Mat, kita dapat kerja. Kemana? Membawa jamaah jadi guide tour. Kemana kita rutenya? Padang Arafah, Musdalifah, Mina, balik ke Makkah. Berapa jam itu? 1 jam. Duitnya berapa? 100 rial. Mantap. Berangkatlah Bapak Ibu Saudara yang dimuliakan Allah, kita akan menuju Padang Arafah. Di Padang Arafah inilah tempat bertemunya Nabi Adam setelah lama berpisah dengan Hawa. Akhirnya teruslah begitu naik ke atas melihat Jabal Rahmah, jamaahnya 1 bis 50, turun tinggal 40. Hilang jamaahnya. Takut ngambil gaji, takut kena deportasi.
Mat, kau udah ngambil gaji? Enggak, aku takut jamaah aku hilang. Jamaah 50, kita mau bawa, kita naik dari pintu ini, yang lain sana, yang lain belanja, yang lain pusing kepala. Akhirnya ngambil. Besok datang kawan saya, Mat, ini 100 rial, duit dari mana? Jamaah ente itu nggak hilang, cuma naik bis lain. Lalu kemudian sampailah akhirnya wukuf di Padang Arafah. Sampai akhirnya setelah wukuf datang kawan-kawan, Mat, ente mau balik ke Kairo? Ayolah balik. Ngapain lagi? Kita udah mau kuliah. Ada tawaran, Mat. Apa tawarannya? Bagi nasi kotak di airport. Mantap. Gimana kita caranya masuk ke airport? Kita nggak punya pas. Kita masuk ke dalam truk. Masuk ke truk, akhirnya masuk ke airport. Tugasnya tinggal ngasih nasi kotak ke jamaah haji. Satu kloter 300 orang. Kasih. Saya bagi nasi, teman saya bagi minuman botol, teman saya bagi jeruk. Teman saya ini kalau ada anak gadis dikasihnya jeruk 3. Kalau nenek-nenek 1. Kerjanya 12 jam. Sampai akhirnya semua jamaah Indonesia sudah pulang sepi. Barulah kami ke Makkah. Datang kakak kelas. Loh, kalian kok belum pulang ke Kairo? Iya, kami ada kerja di airport. Kalian akan dipulangkan ke Indonesia karena Makkah sudah sepi. Paspor kalian sudah dipegang negara, pucat semuanya. Sampai di Makkah kami tawaf. Setiap putaran bisa mencium Hajar Aswad karena Makkah sedang sunyi-sunyi, jamaah sudah pulang. Berdoa kami menangis jangan sampai kena deportasi. Rupanya kami kena prank. Memang senior nih kurang ajar. Nah, akhirnya kami pulang naik kapal laut. Sebelum pulang beli tape di Corniche 4. Kenapa? Karena nanti dijual di Kairo. Bebas pajak di Jeddah. Dijual Kairo dapat duit. Ada yang bawa kunyit. Karena di Kairo kunyitnya tepung. Maka dibeli. Ada yang bawa saya tak sebut merek mie instan, nanti kalau saya sebut mereknya iklan gratis. Ada yang bawa susu, ada yang bawa santan waktu itu yang dibawa yang laku keras di Kairo adalah santan kara. Saya bingung karanya apa, rupanya pabrik kara ini di Riau. Di kampung saya diundang ceramah pabrik kara. Karanya apa? Kelapa rakyat. Dulu saya sangka impor dari mana. Lalu kemudian pulang, saya tetap haji, tetap kerja, dapat duit, dan nilai saya di tahun 2 tetap jayid. Lalu kemudian naik tahun 3, di tahun 3 tetap jayid. Jadi saya juara bertahan. Di tahun 4 muncul godaan yang besar, namanya TEMUS, tenaga musiman. Setiap kekeluargaan berebut karena jatah anak Indonesia 400 menjadi tenaga musiman. Gajinya satu hari $100. Cukup. Kita waktu itu duit bukan untuk poya-poya, untuk biaya hidup dan biaya kuliah. Otak ini mikir, nanti kalau dapat duit satu hari $100, kerjanya 70 hari, bisa biaya S2, nggak minta ke kampung. Nikah waktu itu belum terpikirkan. Maka saya sekarang heran melihat adik-adik baru semester 1 mau nikah, Ustadz. Apa?